Ini kalau menurut yaitu Abu Bakar Al-Asom terkait masalah saksi-saksi di hadapan Allah di samping saksinya adalah bumi, berarti anggota-anggota tubuh manusia. Kalau yang ketiga, saksi di hadapan Allah adalah Rasulullah. Besok Rasul juga menjadi saksi di hadapan Allah atas umatnya. Ini kalau seandainya panjenengan ditanya saksi-saksi pada hari kiamat yang akan dijadikan saksi untuk manusia, diantaranya satu bumi, yang kedua 10 anggota tubuh manusia berdasarkan surat yaitu Fusilat ayat 20 sampai 22, kemudian surat Yasin ayat 65. Panjenengan nanti lihat surat Yasin ayat 65, nahtimu ala ahwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu yaksibun. Kami akan mengunci mulut-mulut mereka. Kami Allah akan mengunci kulit yaitu mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, nanti akan berbicara kepada kami. Apa yang akan berbicara kepada kami? Tangan-tangan mereka, dan akan bersaksi yaitu kaki-kaki mereka. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dan berikutnya, qala Abu Bakar Al-Asom, sekarang berkata Abu Bakar Al-Asom, yumtikullahu ta'ala masratan min a'dha'il insani hatta innaha tashhadu alaihi wahiyya. Kata Abu Bakar Al-Asom, Allah akan menjadikan berbicara 10 anggota tubuh manusia. Allah akan menjadikan berbicara 10 anggota tubuh manusia, sehingga 10 anggota tubuh itu kelak akan berkata-kata dan bersaksi di hadapan Allah. Jadi ada 10 anggota tubuh kita kelak akan berbicara menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya 10 itu adalah al-udhunani, 2 telinga. Antum satu-satu punya 2 telinga, kelak telinga kita itu akan bersaksi kok. Ada yang bersaksi, ya Allah, sungguh telinga ini sudah sering kali mendengarkan musik-musik, mendengarkan dangdutan, mendengarkan seperti ini, seperti itu. Hampir-hampir jarang diperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Itu telinga. Kira-kira seringnya telinganya ngomong apa? Itu akan bersaksi kok. 2 telinga. Itu tidak mungkin lupa. Sekalipun Anda itu mendengarkan sesuatu itu hari ini kita lupa, kelak di hadapan Allah 2 telinga ini tidak pernah akan lupa. Memorinya mencatat jam berapa, kemudian hari apa, mendengarkan seperti ini, seperti itu. Apa kemudian dia telah mendengarkan sesuatu yang baik atau yang jelek, maka 2 telinga ini siap menjadi saksi di hadapan Allah. 2 telinga. Kira-kira seringnya ngomong apa ya? Nek hitung-hitung. Dan yang kedua, wal mainani, 2 mata. Mata juga sama untuk melihat apa saja. Itu kelak juga akan berkata-kata di hadapan Allah. 2 mata, 2 telinga, berarti 4. Lantas kemudian warijlani, 2 kaki. Kaki berarti kaki kita juga bersaksi. Panjenengan tadi mulai dari rumah, begitu kemudian keluar, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ada yang berjalan, ada yang naik motor, atau bahkan ada yang naik sepeda, itu semuanya kakinya kelak akan bersaksi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah melangkahkan kaki dengan sepeda motor, dengan sepeda, dengan berjalan untuk menuju majelis taklim. Pada hari ini, jam seperti ini, jam seperti itu. Sekalipun kemudian tatkala aku telah berangkat menuju masjid tertentu untuk mengikuti ngaji, setelah sampai di sana kemudian saya ngantuk. Bersaksi ini kok. Bersaksi, 2 kaki itu bersaksi kok. Kemudian berikutnya, itu wal yadani, 2 tangan. 2 tangan juga iya.
Kemudian wal jildu kulit, wal lisanu lisan. Berarti 10. 2 telinga, 2 mata, 4, 2 kaki, 8, kemudian 2 tangan, 2 kaki, 6, kemudian wal yadani, 2 tangan, 8, ditambah 2 jildu kulit, kemudian lisan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengarah terhadap permasalahan itu. Itu suratnya surat Fusilat, ayatnya ayat 20 sampai 22. Panjenengan baca di dalam firman Allah surat Fusilat ayat 20 sampai ayat 22. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza maja'uha sahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hatta sehingga tidak apabila apa saja jauh mereka semua manusia telah datang, tatkala mereka manusia datang menuju neraka, tatkala kemudian manusia itu kemudian datang menuju neraka atau menuju padang mahsyar, tatkala mereka manusia mendatangi padang mahsyar untuk berkumpul menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Syahidan alaihim, lantas kemudian bersaksi atas mereka. Apa yang bersaksi atas mereka? Sam'uhum, pendengaran-pendengaran mereka. Wa absaruhum, penglihatan-penglihatan mereka. Wa juluduhum, kulit-kulit mereka. Bima kanu ya'malun, terhadap apa saja yang mereka kerjakan. Surat Fusilat ayat 20. Sementara kalau di dalam ayat seterusnya, waqalu, lantas manusia kemudian berkata, waqalu li juludihim lima syahidtum alaina, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'i wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'una. Fusilat ayat 21. Waqalu, mereka manusia lantas berkata kepada kulit-kulit mereka, kita kelak di padang mahsyar akan berkata-kata kepada kulit kita masing-masing. Bagaimana perkataan kita kepada kulit-kulit kita? Kemudian kita semuanya akan berkata, lima syahidtum alaina, wahai kulit, kenapa kalian semuanya itu menjadi saksi untuk kami? Kenapa kalian semuanya itu menjadi saksi untuk kami? Lantas kemudian kemudian berkata, kulit-kulit manusia atau kulit-kulit mereka, antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai', Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kami dapat berbicara. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menjadikan dapat berbicara tiap-tiap sesuatu. Makanya bumi yang kita pijak kelak juga akan mampu berbicara di hadapan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Sehingga tatkala kemudian seperti itu, huwa khalaqakum awwalan maratin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian pada awal permulaan diciptakan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian semuanya itu dikembalikan. Berarti kalau menurut ayat ini kita ngesuk garap komplain sama kulit-kulit kita masing-masing. Perkataan kita kepada kulit-kulit kita diantaranya, kenapa wahai kulitku kalian itu bisa bersaksi di hadapan Allah? Dijawab nang kulit, antaqallahu alladzi antaqa kulla syai', Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kami bisa berbicara sehingga kami bisa menjadi saksi. Dialah Allah zat yang bisa menjadikan berbicara segala sesuatu. Mereka menjawab apa pening? Rampung. Itu kulit-kulit kita semuanya. Menurut penafsiran, bahwa setiap manusia pada saat itu merasa ketakutan, merasa kekhawatiran, merasa segala sesuatu ada beban di dalam dirinya, sehingga mereka seakan-akan binasa,
tatkala kemudian kulit mereka bersaksi di hadapan Allah. Direct surat bisa mengindik. Kalau mau berlari kemana? Kalau hendak bersembunyi di mana pula tidak ada yang mampu menyembunyikan segala sesuatu tatkala kemudian dihadapkan kepada Allah. Lantas kemudian berikutnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna ayyasda 'alaikum sammukum wala absarukum wala jududukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'maluna." Fussilat ayat 22. Maka tidaklah kalian semuanya itu akan mampu bersembunyi dari kesaksian atas kalian, dari persaksian yaitu pendengaran kita semuanya. Dan juga tidak akan bisa bersembunyi kita semuanya dari kesaksian yaitu pandangan-pandangan atau mata-mata kalian. Dan kita tidak akan bisa bersembunyi dari kesaksian kulit kalian. Akan tetapi sungguhnya kalian semuanya itu menyangka, sungguhnya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa saja yang kalian amalkan. Seakan-akan Allah mengisyaratkan bahwasanya manusia terhadap permasalahan ini, seakan-akan kita menganggap Allah tidak mengetahui dari apa yang kita lakukan. Coba kayak gini, Anda suatu saat kemudian kalau ditanya, antum yakin tidak kalau Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui? Kita jawab apa? Ya, Allah maha mengetahui, ya Allah maha melihat. Terus ada pertanyaan lagi, tatkala kita berbuat dosa, tatkala kemudian kita berbuat maksiat, keyakinan Allah maha mengetahui, keyakinan Allah maha melihat di mana? Kalau suatu saat kita berbuat dosa, berbuat maksiat, keyakinan kita Allah maha melihat di mana? Diterjang ya. Makanya di dalam ayat Al-Quran ini disebutkan, akan tetapi kalian semuanya itu menganggap sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui dari kebanyakan apa saja yang kalian semua amalkan. Karena pada saat itulah manusia seakan-akan menganggap Allah tidak maha mengetahui atau tidak maha melihat. Ini kalau menurut yaitu Abu Bakar Al-Asad terkait masalah saksi-saksi di hadapan Allah di samping saksinya adalah bumi. Berarti anggota tubuh manusia. Kalau yang ketiga, saksi di hadapan Allah adalah Rasulullah. Besok Rasul juga menjadi saksi di depan Allah atas umatnya. Ini kalau seandainya panjenengan ditanya saksi-saksi pada hari kiamat yang akan dijadikan saksi untuk manusia, diantaranya satu, bumi. Yang kedua, 10 anggota tubuh manusia berdasarkan surat yaitu Fussilat ayat 20 sampai 22. Kemudian surat Yasin ayat 65. Panjenengan nanti lihat surat Yasin ayat 65, nahtimu ala ahwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu yaksibun. Kami akan mengunci mulut-mulut mereka. Kami Allah akan mengunci kulit yaitu mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, nanti akan berbicara kepada kami. Apa yang akan berbicara kepada kami? Tangan-tangan mereka, dan akan bersaksi yaitu kaki-kaki mereka terhadap apa saja yang mereka kasih